Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sehat semua kan? Jumpa kembali dengan Bu Umi ya. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita diberikan kemudahan ya. Pada pertemuan hari ini, Bu Umi masuk tema 5 subtema 3. Tema terakhir ya untuk semester ini. Ya, membahas tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun tujuan untuk mempelajari ini ya, untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi. Itu tujuan pembelajarannya ya anak-anak. Sekarang kita bahas persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia memiliki berbagai perbedaan sosial dan budaya. Ya, karena negara Indonesia ini terdiri dari 34 provinsi, ya, dari Sabang sampai Merauke. Tapi perbedaan itu menjadi kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia. Contohnya, salah satu contoh ya, Bu Umi ini ambil di masyarakat Bali. Pernah ke sana anak-anak? Ya, masyarakat Bali ini yang mayoritasnya beragama Hindu menerima ya orang Bali kedatangan umat Islam pada abad ke-16 ya sebagai awal masuk agama Islam di Bali. Selanjutnya ya orang Bali khususnya yang beragama Hindu, umat Islam diizinkan untuk menetap di Bali sehingga membentuk komunitas Islam serta mendirikan masjid. Masjid pertama di Bali adalah Masjid Gelgel dan sekarang menjadi masjid tertua di Bali. Dan masyarakat Bali itu hidup rukun dan damai dengan datangnya masyarakat lain yang berbeda baik kehidupan sosial dan budayanya. Ya, misalnya pada masa kini pecalang itu bersedia menjaga keamanan kegiatan ibadah umat Islam. Ya, mereka memiliki sikap toleransi umat beragama yang sangat tinggi. Ya. Itu tadi contoh, sekarang Bu Umi bahas persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya. Ya. Karena pengaruh letak geografis Indonesia di antara dua benua ya, Asia dan Australia dan Samudra Pasifik dan Hindia, Indonesia ini karena letak geografisnya mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu terjadi perbedaan antara banyak keanekaragaman dalam suku, budaya, agama dan latar belakangnya yang berbeda-beda. Meskipun beraneka ragam, Indonesia tetap merupakan satu kesatuan ya dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kesatuan dalam bidang sosial memiliki makna bahwa bangsa Indonesia terus berusaha untuk mencapai tingkat kemajuan masyarakat yang seimbang, merata, dan selaras dengan kemajuan bangsa. Nah, kesatuan dalam bidang budaya ini memiliki makna ya. Kekayaan budaya yang beragam itu menjadi modal pengembangan budaya Indonesia yang hasilnya nanti akan dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia ya. Jadi kalau sosial ini masyarakat hubungannya, tapi kalau budaya ini wujudnya adalah kekayaan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Paham ya anak-anak?
Sekarang contoh lagi, sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam sosial budaya. Contohnya adalah, tadi kayak orang Bali tadi ya, saling menghormati penganut agama lain yang sedang beribadah. Yang kedua, bergotong royong membersihkan lingkungan meskipun berbeda suku, budaya, dan agama. Yang ketiga, bekerja sama membangun sarana umum tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial budaya. Yang keempat, membantu korban bencana alam meskipun berasal dari daerah lain. Dan terakhir adalah menghargai kebudayaan suku lain dan mau mempelajarinya. Ini contoh sikap persatuan kesatuan dalam sosial budaya. Adapun manfaatnya ya dalam persatuan kesatuan dalam bidang sosial budaya adalah memperkuat rasa cinta tanah air. Ya, yang kedua, memperkuat pertahanan dan keamanan bangsa. Ketiga, menumbuhkan rasa kebersamaan di masyarakat. Yang keempat, melahirkan solidaritas antar warga masyarakat. Sekarang kita bahas persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Salah satu yang dapat menyatukan bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara. Nanti Bu Mi bahas terakhir ya, wawasan Nusantara. Perbedaan lingkungan geografis ya. Jadi geografis ini sangat mempengaruhi ya, menyebabkan kegiatan ekonomi yang beragam. Keragaman kegiatan ekonomi ini bermanfaat karena masyarakat dapat saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Contoh persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan pangan. Ya, pemenuhan kebutuhan pangan memerlukan kerjasama antar pelaku ekonomi. Contohnya misal kita makan nasi, lah ini kerjasama dengan petani. Ini terus kalau kita butuh barang kita ke pasar ya. Jadi ini contoh persatuan dan kesatuan dalam bidang ekonomi. Adapun cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi adalah bersikap terbuka terhadap pelaku ekonomi lain walaupun berbeda suku, bangsa, budaya atau agama. Yang kedua, menghormati, menghargai sesama pelaku ekonomi. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang dihadapi secara musyawarah. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Yang kelima adalah menjalin kerjasama yang baik dan bersikap jujur ya, kayak dicontohkan zaman Nabi Muhammad ya, berdagang selalu jujur. Suksesnya Nabi Muhammad sebagai pedagang adalah salah satu sifat kejujuran. Adapun manfaatnya, persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi adalah kebutuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia dapat terpenuhi. Yang kedua, pemerataan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia dapat tercapai, baik desa maupun kota semua tercapai pemerataan ya. Yang ketiga, terbukanya lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Ini manfaat kegiatan ekonomi. Untuk menjalin persatuan, salah satunya adalah bahasa Indonesia. Ini Kak Sumpah Pemuda ya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia itu bahasa pemersatu. Ya, ini sudah disebutkan dalam salah satu butir Sumpah Pemuda. Dan bahasa Indonesia ini merupakan alat komunikasi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia.
Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan juga sebagai bahasa resmi baik di sekolahan maupun di pemerintahan. Penggunaan bahasa Indonesia ini banyak memiliki manfaat. Misalnya ya, ketika kamu berada di suatu daerah dan tidak dapat memahami bahasa daerah setempat, kamu dapat menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan penduduk. Yang kedua, bahasa Indonesia juga memudahkan kita berkomunikasi dengan teman-teman yang berasal dari daerah atau suku yang berbeda. Jadi bahasa Indonesia ini sebagai bahasa persatuan, baik tadi di bidang sosial budaya maupun di bidang ekonomi, ya. Dan salah satu sikap yang perlu diwujudkan dan dijunjung oleh seluruh rakyat Indonesia adalah gotong royong. Bu Umi akan juga membahas dengan gotong royong. Apa itu gotong royong? Mungkin anak-anak sudah paham ya. Suatu kegiatan bersama yang tujuannya untuk mencapai kemajuan bersama. Ini menjadi jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia, ya. Terus manfaat dari gotong royong itu menumbuhkan rasa kebersamaan, kepedulian, kekeluargaan, tolong-menolong, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan gotong royong juga bisa pekerjaan berat jadi ringan, pekerjaan yang lama selesainya jadi cepat selesai. Ya, juga menjalin silaturahmi. Sekarang tadi sudah dibahas tentang wawasan Nusantara. Apa yang dinamakan wawasan Nusantara? Ya, Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri atas jajaran pulau yang dikelilingi laut. Nah, Indonesia ini merupakan perpaduan tunggal antara air, darat, dan udara beserta kekayaan alam di sekitarnya. Pemahaman warga negara terhadap keberadaan Nusantara beserta segala isinya dianggap penting oleh negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah melalui ketetapan MPR 1993 dan 1998 tentang GBHN garis-garis besar haluan negara yang mengenalkan konsep wawasan Nusantara. Apa yang dinamakan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara, di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara ini selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam menuju tujuan dan cita-cita nasional Indonesia. Adapun manfaatnya adalah mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, memunculkan rasa senasib semenanggungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sekarang, manfaat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama adalah mendukung program pemerintah untuk mensukseskan pembangunan. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan sesama warga masyarakat. Ketiga, menciptakan iklim usaha yang kondusif dan dapat mempertahankan jati diri bangsa dalam menghadapi globalisasi. Sekarang apa usahanya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan? Menjaga kerukunan antar umat beragama, semangat Bhinneka Tunggal Ika, mempelajari budaya lain, budaya daerah lain sebagai wawasan Nusantara, mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Terus mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Adapun hal yang memperlemah persatuan dan kesatuan adalah
sikap individualisme atau egoisentrisme, sikap yang mementingkan diri sendiri. Etnosentrisme, paham yang menganggap budayanya adalah budaya yang terbaik dan memandang rendah budaya lain. Yang terakhir adalah huru-hara dalam menyelesaikan masalah. Ya, terus ini ya juga sekarang banyak di media sosial ya. Misalnya ada berita-berita hoax ya. Ini juga akan mengancam persatuan dan kesatuan. Makanya kalau ada berita-berita yang belum tentu kebenarannya, kalian semua harus mengecek dulu ya, apakah berita itu benar sumbernya. Yang kedua, tidak usah menyebarkan kalau belum tentu kebenarannya ya. Dan yang ketiga, carilah media sosial yang berguna. Paham ya? Mungkin cukup sekian dari Bu Umi ya. Sebelumnya Bu Umi mengingatkan ya bahwa persatuan dan kesatuan ini sangat penting ya untuk pembangunan di negara yang kita cintai ini ya. Persatuan ini sangat penting dari kalangan keluarga, masyarakat ya, sampai di jenjang negara sangat memerlukan adanya persatuan dan kesatuan bangsa ya. Sebelum Bu Umi akhiri, Bu Umi ingatkan ya, jangan lupa sholat 5 waktu tepat waktu, murojaahnya ya, sholat duhanya, kalau bisa ditambah puasa Senin Kemis dan sholat lail atau sholat malam. Insya Allah ya, kalian akan menjadi anak soleh solehah yang menjadi kebanggaan orang tua. Cukup sekian dulu ya. Apabila ada kata salah, Bu Umi mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.